Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian muslimat jamaah salat Isya tarawih witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umat Muhammad yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah mewajibkan kepada kita puasa Ramadan sebagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu di sini ditafsirkan sama Imam At-Tabari ahli tafsir ada dua. Yang pertama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok daripada rukun iman itu ada 6, tapi puncak pusat pokok dari iman itu Bapak Ibu adalah al-iman billah. Aslul iman yakni al-iman billah. Asal fundamental iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ikut ke atas itu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah taala Bapak Ibu memanggil kita, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan kasih sayang. Bukti sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun kita 11 bulan yang lalu buat maksiat, yang pernah ke masjid itu dimaku, tapi tetap dipanggil Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, kenapa? Karena saudara-saudara kita yang lalai, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan. Dan Allah terus memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayang. Ini adalah panggilan Allah taala, panggilan yang bagus, cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi bukan umat Nabi Muhammad saja yang berpuasa, dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad juga berpuasa. Untuk apa puasa ini? Puasa ini untuk jembatan biar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, jembatan untuk menuju takwa adalah berpuasa. Ya, puasa kita akan diterima oleh Allah taala kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, kalau kita berniat nawaitu shawwal dan ada imam syar'i Ramadan al-sanati lillahi ta'ala, diterima puasa kita. Tapi la'allakum ini bisa jadi ada yang tak diterima, ada yang diterima. Semoga, mudah-mudahan ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang putus di tengah jalan, ada yang setengah jalan baru melangkah sudah putus. Sebelum melangkah pun putus ya. Tak puasa saja sudah putus. Ya, ini adalah orang yang paling berbuat zalim. Sedangkan orang yang paling berbuat zalim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Wa man, dan barang siapa azlamu yang paling zalim mimman dzukira, barangkali orang yang paling zalim mimman dzukira disebutkan, diberikan peringatan an rabbi dari ayat-ayat Tuhannya, disuruh puasa, diberikan peringatan, tapi dia tidak mau, tidak taat, melawan kepada Allah, tsumma a'rada anha, menentang Allah, melawan Allah, maka kata Allah
semuanya akan mati. Kita akan meninggalkan alam dunia ini masuk ke alam barzakh. Kita sebelumnya kita ada menjadi ada. Ya, kita belum ada menjadi ada, kemudian tiada, kemudian ada, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan ketiga ini mati. Ini sudah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tinggal tanggal mainnya yang bawah. Ya. Hari ini kampung sebelah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok pindah kita sampai rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak tahu. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah Ta'ala. Wa maka binafsin fi ayyi amrin tamut. Ta'ala manusia yang tahu apa dia lagi. Nafsu jiwa raga manusia, diri manusia, Ta'ala yang tahu apa dia lagi. Ya, kalau ada tahu dia kapan dia mati, stres, jualan bakso gak jualan-jualannya, ngampas keliling stres, gak bisa dia ngampas, udah sakit keluar, udah stres. Kenapa? Udah tahu tanggal matinya dia. Itulah hikmah biar supaya kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi anehnya walaupun sudah dirahasiakan Allah, tadi banyak juga orang yang belajar ilmu dengan tahu dia kapan mati. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan dilawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persiapkanlah amal-amal kita. Jangan nanti ketika kurang sehat kita ingin beribadah, ketika sakit kita ingin bersedekah. Ketika sehat ada waktu datang ke masjid ini, kemudian bersedekahlah apa yang bisa kita sedekahkan. Mana umalun, barang siapa yang memiliki harta maka dia bersedekah dengan hartanya. Mana umalun, falyatasaddaq bimalihi. Sedekahlah Bapak Ibu dengan harta. Man lahu jahud falyatasaddaq bijahih. Kalau dia tokoh, bersedekahlah dengan ketokohannya. Kasih contoh yang baik, buat peraturan yang bagus untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada warga. Kalau dia nggak punya harta, nggak tokoh, nggak jadi pemimpin, nggak jadi calon lurah, nggak ada status, dia orang biasa. Man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya tenaga, bersedekahlah dia dengan tenaganya. Datang ke masjid, sapu-sapu, bersih-siapkan apa yang perlu siapkan, belajar mengaji, cuci piring, ya. Kemudian diseluruhkan kepada sohman, orang-orang yang buka puasa. Itu pahala, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga orang-orang yang sedang buka puasa. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak punya harta dia nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga, lemas dia, lunglai mentoy, tapi dia punya ilmu, manlahu ilmu falyatasaddaq biilmihi. Kalau punya ilmu, cerdas dia bersedekah dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu Ta'ala kita tak bisa bersedekah. Paling tidak kita bersedekah dengan senyum. Payah kita bersedekah dengan senyum, dengan bertasbih kepada Allah. Sallallahu sedekah juga dengan sallallahu. Nah, bila orang kaya bersedekah sallallahu dicabut Allah dari harta ini dengan paksa. Ya, dia punya harta tapi pelit, maka akan dicabut Allah dengan paksa. Bisa jadi anaknya sakit, keretanya hilang, mobilnya tabrakan, ya, rumah dibakar. Kenapa? Karena di dalam harta kita, orang kaya, orang mampu ini, orang berada ada hak-hak anak yatim. Jangan sampai anak aku itu berdoa, ya Allah, aku mau mati di kampung ini, tidak ada yang peduli, berdosa satu kampung. Mana dalilnya? Man baka
jangan biarkan ada kelaparan asli. Makanya saya tengok di sini alhamdulillah, posting sama Ustaz Abdul, bagi-bagi keras, alhamdulillah. Ya, ini harus disokong. Kenapa? Itu besar-besar disebut itu. Innama ya'muru masajid Allah, barang siapa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, baik beramal sedekah di masjid, kemudian mengurus bagi-bagi dan yang bertakwa akan memandang bantu miskin tadi, beras-beras kaum anak dikasihnya semuanya, itu berarti memakmurkan masjid. Siapa orangnya? Yang pertama, man amana billah, dan dia beriman kepada Allah. Itu orang beriman itu. Kebalikannya, yang mencegah, yang melarang, yang tak suka dengan program ini, kebalikannya berarti dia tak beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, berarti orang ini mengurus ini masalah akhir, remaja-remaja, pemuda-pemudi, lingkungan semua ini berarti adalah beriman kepada hari akhir, takut kepada hari akhir. Itu lagi, waktu masalah dan mendirikan solat, wa'atat zakat dan menunaikan zakat, walau yakhsha Allah, dan mereka kampung minta takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Tak takut hartanya habis gara-gara menyumbang kepada fakir miskin, ngasih makan anak-anak yatim. Tidak ada cerita yang orang miskin jatuh miskin gara-gara mengasih anak yatim. Tidak ada. Menyangkut anak yatim yang ada hidupnya makin berkah, walaupun kecukupan tapi anaknya lurus, baik, tidak buat masalah. Terus apa lagi? Walau yakhsha Allah, ada yang takutkannya, buat program, buat jalankan. Cuma uang kita cuma sekian, jalankan. Kenapa Bapak Ibu? Wa'ala masjid lillah. Karena masjid ini bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Kita hanya menjalankan saja, jujur, adil, dan menerima masukan dan masyarakat yang bagus, positif, jalankan. InsyaAllah Allah akan menolong. Kenapa? Karena masjid ini bukan milik kita, kata Allah. Wa'ala masjid lillah, fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini milik Allah, yang di Amerika milik Allah, yang di sini milik Allah, yang di Papua milik Allah. Pengurus dan dikasih amanah untuk menjalankan hukum Allah. Main-main di rumah Allah, maka akan mendapat azab. Ya. Kemudian apa? Asyaulaika yakunu minal muhtadin. Semoga mereka semua itu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Besar-besar dibuat di sini oleh orang-orang tua kita dulu membangun ini. Tahu dia, mengerti mereka, maka kita tinggal